dengan rombongan SMA Negeri 2 Pekanbaru. Baik, benar ini dengan rombongan SMA Negeri 2 Pekanbaru. Baik, saya ucapkan selamat datang di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura Khalila. Di sini saya sebagai pemandu wisata teman-teman semuanya. Boleh saya tahu ketua grup dari rombongan ini? Baik, namanya siapa ya? Rehan. Boleh saya lihat terlebih dahulu karcisnya? Udah benar ya karcisnya? Oke, kalau begitu saya mau mengurus terlebih dahulu barang bawaan teman-teman semua untuk dimasukkan ke dalam bagasi bus. Nah, jika teman-teman ingin ke toilet, teman-teman bisa ke sebelah kiri saya. Dan jika teman-teman ingin membeli minuman ataupun cemilan, teman-teman bisa ke sebelah kanan saya. Namun, jika kegiatan teman-teman semua udah siap, teman-teman harus kembali lagi ke tempat titik kumpul awal kita ini ya, agar nanti nggak berpencar-pencar. Makasih. Saya serahkan selebihnya ke ketua rombongan grup ini. Kasih. Pak Tono, bisa tolong saya bantu membawa tas rombongan saya? Ada sekitar 20 koper besar untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Baik, terima kasih ya Pak Tono. Pak Tono, apakah barang bawaannya sudah dimasukkan ke dalam bagasi sudah siap? Baik, terima kasih ya Pak Tono. Baik, apakah semua udah pada kumpul di sini? Sudah pada lengkap ya? Baik, dikarenakan barang bagasi sudah pada siap, jadi mari ikutin saya untuk masuk ke dalam bis. Ini semua. Semua udah masuk ya ke dalam bis? Sudah? Sudah, baik, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Naura Khalila. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan nama Naura. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Di sebelah kiri saya ada Mbak Rara sebagai tour leader kita. Sahi semua dong teman-teman. Nah, nggak afdol dong kalau kita nggak berkenalan dengan driver kita. Nah, di sebelah kanan kita ada driver kita, yaitu Pak Tono. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, Pak Tono ini udah sangat ahli ya dalam mengemudikan bis ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Gimana teman-teman, driver kita ganteng kan? Nah, tak lupa juga di sampingnya yang selalu ada, nggak pernah ketinggalan teman-teman, yaitu Pak Tony sebagai co-driver kita. Salam kenal juga semuanya. Nah, oke. Pertama-tama teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu barang bawaan teman-teman, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bandara untuk langsung menuju ke tempat wisata kita. Jadi takutnya nanti kita nggak bisa kembali mengambil barang bawaan teman-teman karena waktu tempuh jarak cukup jauh. Waktu 5 menit cukup ya untuk teman-teman memeriksa barang bawaannya. Cukup? Baik. Saya persilakan teman-teman untuk memperhatikan barang bawaannya. Gimana? Semua sudah lengkap? Sudah? Baik. Kalau gitu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kota kita tercinta ini, Sumatera Barat. Baik teman-teman, di sini saya mau nanya nih, ini perjalanan pertama teman-teman ya datang ke Sumatera Barat? Iya? Oh, kalau gitu saya mau tahu dong pandangan teman-teman pertama kali datang ke kota Sumatera Barat ini gimana sih? Ke Sumatera Barat, iya, ke Padang. Iya bener banget, udaranya sejuk ya kan, karena di sini alamnya itu masih asri dan terjaga teman-teman. Apa? Oh, pasti dong, udah di sini ganteng-ganteng karena emang di sini tempatnya teman-teman. Baik, kalau gitu di sini karena kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam untuk menuju kota Bukit Tinggi, aku akan menjelaskan sedikit sejarah tentang kota Bukit Tinggi yang nantinya akan kita tuju teman-teman. Namun karena
perjalanan yang kita tempuh lumayan jauh, jika ada teman-teman yang merasa mual ataupun mabuk kendaraan darat, teman-teman bisa aja langsung datang ke aku ataupun ke Mbak Rara. Nanti kami akan membantu teman-teman semuanya. Gitu. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Baik, jadi kota Bukit Tinggi ini yang perlu teman-teman ketahui merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Oke. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui, kalau kota Bukit Tinggi ini pernah loh jadi ibu kota sementara Indonesia. Teman-teman belum tahu ya? Jadi pada masa itu pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi ibu kota dialihkan sementara waktu ke kota Bukit Tinggi. Nah, yang nggak kalah penting teman-teman ketahui, ada yang tahu nggak julukan dari kota Bukit Tinggi ini apa? Kalau ada yang tahu, nanti saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya, berarti hadiahnya hangus dong. Betul nggak ada yang tahu? Baik, kalau gitu langsung aja. Jadi, kota Bukit Tinggi ini dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Nah, teman-teman, kurang lebih 10 menit lagi kita akan sampai ke kota tujuan kita. Nah, dikarenakan lokasi antara jarak parkir dengan tempat wisata Jam Gadang kita itu lumayan jauh, jadi teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu barang bawaan teman-teman agar tidak ada yang tertinggal di dalam bus. Takutnya nanti sama seperti tadi cukup jauh untuk teman-teman mengambil barangnya. Teman-teman juga harus perhatikan lagi barang bawaan teman-teman, jangan sampai ada yang hilang ataupun yang tertinggal nanti di suatu tempat gitu ya kan, ataupun nanti teman-teman lupa letakkan di mana. Teman-teman juga harus tetap menjaga keselamatan, jangan sampai teman-teman berpisah dengan rombongan. Nah, teman-teman ini kan sudah memakai baju seragam warna kuning. Nah, tentunya sangat mencolok dong di antara kunjungan-kunjungan wisata yang lain. Jadi sangat mudah kan untuk menemukan teman-teman lainnya. Namun nanti jika teman-teman terpisah, teman-teman bisa saja langsung menghubungi saya ataupun Mbak Rara. Kami akan selalu on HP kok, tenang aja. Lalu teman-teman juga bisa menghubungi kawan-kawan yang lain ataupun ketua dari rombongan ini. Baik, jika teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa turun dengan hati-hati. Nah, teman-teman, semua udah pada kumpul kan? Udah pada turun semua ini? Udah? Baik. Kalau gitu, langsung aja kita menuju ke kawasan Jam Gadang. Tetap perlu diperhatikan langkahnya ya, teman-teman. Jangan sampai berpencar dengan rombongan ini. Nah, teman-teman, selama kita nanti menuju perjalanan ke Jam Gadang, saya juga akan menceritakan dong tentang sejarah dari Bukit Tinggi yang pasti teman-teman sangat tertarik untuk mendengarkannya. Ya, baik. Jadi perlu teman-teman ketahui, Jam Gadang itu dibangun pada tahun 1925 sampai 1927. Nah, hal yang menariknya ya teman-teman, Jam Gadang ini tuh merupakan hadiah dari Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina yang diberikan pada masa itu tuh sekretaris for the Kop atau yang kita kenal saat ini Kota Bukit Tinggi yang bernama Hendrik Roloff Maker pada masa Hindia Belanda. Menarik kan teman-teman? Ternyata Jam Gadang yang selama ini kita lihat itu merupakan hadiah dari Ratu Belanda. Nah, tapi walaupun ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda, arsitektur dan pembangun Jam Gadang ini tuh berasal dari Indonesia atau berasal dari Kota Gadang Minangkabau sendiri. Itu teman-teman. Nah, jadi arsitektur pembangunan Jam Gadang ini tuh bernama Yazid Rajo Mangkuto. Sedangkan pelaksana pembangunan ini tuh bernama Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ameh. Keren kan teman-teman? Walaupun ya begitulah teman-teman, tetap ada unsur dari orang Indonesianya walaupun memang berasal dari hadiah dari Ratu Belanda gitu. Nah teman-teman, selama masa pendiriannya Jam Gadang ini telah mengalami 3 kali perubahan pada atapnya. Nah, kalau yang bisa teman lihat saat ini tuh itu merupakan perubahan terakhir.
perubahan yang ketiga kalinya. Teman-teman bisa lihat langsung puncaknya bentuknya gimana. Jadi pada masa pertama itu pada perubahan pertama itu pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah, waktu itu berbentuk atapnya itu berbentuk bulat, cuman ujungnya agak kerucut gitu teman-teman. Terus di puncaknya itu terdapat patung ayam jantan. Nah, terus pada perubahan kedua itu pada masa kependudukan Jepang itu berbentuk pagoda, tentunya ciri khas dari arsitek Jepang. Nah, terakhir setelah Indonesia merdeka terjadilah renovasi besar-besaran pada atap jam gadang yang saat ini bisa kita lihat itu. Ini yang terakhir merupakan renovasi yang berbentuk gonjong dari rumah adat Minangkabau itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu ada satu hal yang sangat menarik. Jadi jam gadang ini tuh pertama kalinya bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Ya, jadi puncaknya itu merupakan tiang bendera pertama kali dikibarkannya Sang Saka Bendera Merah Putih di Indonesia. Nah, terus ada yang tahu nggak siapa yang mengibarkan? Gak ada yang tahu, gak apa-apa. Oke, jadi yang mengibarkan pertama kali itu merupakan pemuda lokal dari Bukit Tinggi sendiri yang bernama Mara Karma. Keren bukan teman-teman dengan semangat perjuangannya? Nah, tentunya hal ini disimbolkan sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan dari rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di sini kami akan memberikan waktu bebas untuk teman-teman semua, free time, untuk teman-teman melakukan kegiatan apapun di sekitar jam gadang ini. Teman-teman bisa bersuah foto bersama, ataupun belanja oleh-oleh. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin berfoto bersama, teman-teman bisa ke kami juga bisa kok menjadi PG untuk fotoin teman-teman bersama gitu. Nah, teman-teman, di sana itu terdapat pasar Ateh. Nah, di pasar Ateh itu terdapat banyak banget aksesoris maupun oleh-oleh yang bisa teman-teman beli dan bawa pulang untuk diberikan kepada keluarga maupun pacar teman-teman ataupun teman yang ada di kampung gitu ya. Di sana banyak banget gantungan kunci, terus pernak-pernik, baju, ciri khas dari Minangkabau, jam. Teman-teman bisa beli apapun, jam tangan banyak juga ya, kecuali jam gadang tentunya nggak bisa dibeli karena selain itu juga nggak muat di bis kita. Baik teman-teman, setelah nanti 2 jam teman-teman selesai belanja, selesai berkeliling, teman-teman balik lagi ke titik kumpul awal ini karena habis itu kita akan isoma, istirahat, sholat, makan. Jadi selamat bersenang-senang teman-teman semuanya. Baik teman-teman semua, apakah sudah pada berkumpul semua? Sudah lengkap? Gimana ketua? Sudah lengkap? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau gitu langsung aja untuk yang muslim kita langsung menuju ke musola terdekat di sini. Nah, untuk teman-teman yang non muslimnya, teman-teman bisa ngikuti ke Mbak Rara ya untuk langsung aja menuju ke rumah makan. Tapi teman-teman perlu diketahui lagi, kita mau ke rumah makan mana? Ada yang tahu? Belum ada ya? Ah iya. Baik. Jadi kita akan ke rumah makan Nasi Kapau Mbak Iris. Nah, jadi restoran ini tuh cukup terkenal ya teman-teman di sekitaran Jam Gadang ini karena ini merupakan hidangan khas dari Minangkabau, Sumatera Barat ini dengan nasi kapaunya dan gulai nangkanya yang khas teman-teman. Jadi teman-teman yang non muslim bisa aja langsung ngikutin ke Mbak Rara, dan yang muslim bisa ikut saya. Kita akan sholat terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Baik teman-teman, tadi kita udah melihat ikon Bukit Tinggi yaitu Jam Gadang. Sudah pada belanja oleh-oleh juga kan, udah pada belanja aksesoris. Udah dong, udah banyak bawaannya. Terus kita tadi juga udah makan makanan khas dari Minangkabau. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat salah satu destinasi wisata sejarah yang gak kalah tenar dan menariknya, yaitu Goa Jepang. Nah, karena jaraknya yang hanya 1,5 kilometer, mungkin sekitar 10 menit ya teman-teman. Jadi kita bisa berjalan kaki dengan santai.
berjalan kaki santai gitu maksudnya, sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan indah di kota Bukit Tinggi. Jadi seperti namanya, kota Bukit Tinggi yang terletak di dataran tinggi, makanya udaranya itu cukup sejuk di sekitaran sini ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan melewati Taman Panorama. Teman-teman ada yang punya uang 2000 nggak? Aduh, saya juga nggak ada. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang punya, teman-teman bisa cek di uang 2000 itu. Nah, di sini tuh ada gambar kayak jurang atau kayak bukit-bukit gitu. Nah, di situ tuh merupakan Ngaroy Siana. Nanti kita bisa lihat juga Ngaroy Siana. Nah, itu merupakan ikon alam dari Bukit Tinggi. Nah, cukup menarik kan teman-teman? Karena selama ini yang kita lihat uang 2000 kayak gambar apa gitu ya kan? Kayak emang ada gambar itu. Nah, ternyata ada teman-teman, dan nanti kita akan melihat langsung gambar dari Ngaroy Siana ya semua. Nah, lagi-lagi sambil kita berjalan untuk menuju ke Lubang Jepang, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Gua Jepang. Namun nanti setelah di sana, teman-teman bakal dipandu dengan pemandu lokal yang nantinya pasti lebih paham tentang sejarah dari Gua Jepang. Nah, teman-teman juga bisa mulai mengumpuli pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman penasaran gitu ya kan. Kayak gimana sih cerita dari Lubang Jepang? Kok bisa terbentuknya Lubang Jepang ini gimana gitu ya kan? Nah, teman-teman bisa langsung aja menanyakan dengan ahlinya. Nah, jadi Bukit Tinggi ini teman-teman terkenal dengan banyak sejarah peninggalan sejarahnya. Salah satunya itu Gua Jepang. Nah, Gua Jepang ini dulunya itu dibuat oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi nanti teman-teman juga bisa nanya nih ke pemandu lokal, bener nggak sih yang bangun itu tentara Jepang atau masyarakat Indonesia? Nah, teman-teman bisa tanya itu nanti. Nah, panjang dari Lubang Jepang itu teman-teman tuh ada sekitar 1470 km. Teman-teman bisa bayangin dong sepanjang apa. Dan di dalam itu terdapat banyak lorong-lorong. Terdapat barak tentara, dapur, penjara, ruang rapat, ruang kayak rumah sakit juga, tempat pengobatan. Jadi cukup luas ya teman-teman. Bukan hanya terowongan yang lurus itu, enggak. Itu banyak banget lorong-lorong, ruang-ruangan di dalam Lubang Jepang itu. Nah, nanti teman-teman bisa berhati-hati saat masuk ke dalam Lubang Jepang karena terdapat tangganya. Nanti kalau kita masuk itu ada tangganya yang ke bawah itu banyak ya teman-teman, dan cukup licin. Jadi teman-teman harus perhatikan keselamatan teman-teman masing-masing. Dan di dalam itu lampunya itu sedikit temaram, lampunya tuh kurang penerangan. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman kepleset ataupun teman-teman hilang dari radar rombongan. Jangan sampai ya teman-teman, soalnya nanti bakal sulit karena di dalam juga jaringannya sedikit susah gitu teman-teman. Iya, betul banget. Jadi sejarah dari Gua Jepang ini cukup kelam teman-teman. Nah, makanya itu sekarang dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, itu seperti sekarang ini dengan tujuan kita untuk kita belajar dari masa lalu, mempelajari tentang sejarah dan perjuangan. Nah, baik teman-teman, jadi kita sudah berada di penghujung perjalanan wisata kita. Tadi pertama kali kita datang, kita sudah ke ikonnya Bukit Tinggi, Jam Gadang. Kita juga udah tahu tentang sejarah cerita dari Jam Gadang. Kita udah belanja kulineran, kita juga udah makan masakan khas Minangkabau. Kita udah nengok Taman Panorama, terus kita udah melihat dari sejarah Lubang Jepang juga. Kita sudah menelusuri Lubang Jepang. Gimana teman-teman waktu kita menelusurin tadi? Kayaknya suasana cukup mencekam ya kan, karena emang pencahayaannya yang kurang juga. Terus ya tadi yang di ujung arah penjaranya juga agak serem ya teman-teman, arah dapurnya ya, karena di situ juga seperti dibilang sama Pak Tino tadi, banyak banget pekerja yang meregang nyawa pada saat itu ya. Itu banyak juga tawanan-tawanan yang meninggal di tempat itu, lalu dibuang ke jurang ya teman-teman.
saya dan rekan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah mengikuti tur ini dengan penuh antusias. Saya harap teman-teman membawa pulang kenangan indah dari kota Bukit Tinggi ini. Saya harap juga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman tentang pengalaman baru, tentang sejarah dan budaya dari kota Bukit Tinggi ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan ataupun rekomendasi tempat wisata, teman-teman bisa saja langsung menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan melayani teman-teman semua. Teman-teman bisa menghubungi kami untuk merekomendasikan tempat wisata di kota-kota lain, karena kami juga menyediakan tur wisata di kota-kota lain selain kota Bukit Tinggi. Nah teman-teman, semoga selamat. Nah teman-teman, semoga selamat sampai tujuan masing-masing dan jangan lupa datang lagi ke sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye.